Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan saya Puji Rahayu. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di SMP 1 Jati Kudus. Saya mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 2 tahun 2025 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa PPG 250311720061. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 8 dengan tema amanah dan jujur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita jalani pada pagi hari ini pembelajaran bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Anak-anak semuanya didengarkan dulu ya Bu Puji. Hari ini kita mengawali mengenai pembelajaran pada pagi hari ini mengenai apa Cah temanya? Amanah dan jujur. Sebelum kita mengawali amanah dan jujur, masih ingat materi sebelum amanah dan jujur? Boleh dibuka bukunya, jangan hanya di close saja ya. Kitab-kitab. Apa kira-kira? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah atau meyakini kitab-kitab Allah. Saya tanya ya, Dimas. Astagfirullahaladzim. Sok langsung ya, saya tanya. Meyakini kitab-kitab Allah, iman kepada kitab itu termasuk rukun iman yang keberapa? 3. Yang ketiga. Oke. Kalau kita melirik pada flashback ya, pembelajaran yang minggu lalu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Sebenarnya Allah itu menurunkan berapa kitab, Cah? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, sekarang Arkan. Saya tanya, aduh ya, sakitnya di mana ya? Arkan, saya tanya, Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, oke, good. Fadil, saya tanya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke. Injil kepada Nabi siapa, Mas Agra?
Nabi Isa. Nabi Isa. Yang terakhir Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Cah, kalau kata-kata iman tuh yang pernah kalian terapkan dalam pikiran kalian, apa sih arti makna iman yang sesungguhnya? Iman mengimani. Kata yang tepat itu mempercayai, percaya. Namanya percaya tuh hanya ada lisan saja atau gimana? Dengan mengamalkan. Lisan, perbuatan dan hati menyatu, saling berkesinambungan. Biar nggak apa? Biar nggak pincang ya. Lanjut lagi. Ada suhuf ya. Apa itu suhuf? Apa itu kitab? Gimana, Nang? Tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dan tidak tertulis. Ada lagi statementnya yang selain itu yang perempuan. Apa itu suhuf? Apa itu kitab? Gimana? Hah? Suhuf dapat diartikan sebagai lembaran-lembaran yang tertulis. Sedangkan kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Tapi kalau kitab itu yang sudah dibukukan ya. Nah, teman-teman udah tahu ya, berarti kita tutup materi yang kemarin. Kita buka lembaran baru ya, Cah ya, yang mengenai amanah dan jujur. Sebentar. Nah, mengenai amanah, sifat amanah adalah dan jujur ya, pilar karakter yang mulia. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran dari kita itu? Bisa dilihat di halaman 21 ya. Tujuan pembelajaran kita yakni adalah teman-teman semuanya atau anak-anak mampu ya menjelaskan pengertian, cara berperilaku, serta menunjukkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sih sifat dan cara amanah jujur ya. Kalau kita sudah tahu, lalu gimana Cah? Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang kedua, melalui model nanti PBL ya. Kita nanti dapat menemukan hikmah dari sifat amanah serta jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau kita sudah belajar, oh iya tahu ya hikmahnya seperti ini, kayak gitu nanti bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui poster nanti kalian bisa mengenai pentingnya menjaga amanah dan sifat jujur, gitu ya Cah. Lanjut lagi, saya mau tanya, amanah artinya apa? Percaya. Dapat dipercaya. Amanah di bahasa amanatan yang artinya aman, tertib ya, berarti damai. Damai itu indah apa enggak sih Cah? Indah. Secara istilah kita bisa apa? Di situ di istilahnya apa? Coba dibaca, Mas. Siapa namanya ya? Mas Faruk ya, Mas Faruk. Silakan Faruk dibaca ya secara istilah. Amanah itu apa Faruk? Ayo Faruk. Yuk Faruk. Berasal dari kata. Amanah itu berasal dari kata apa? Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Kalau secara istilah? Cara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Oke, dilaksanakan secara sebaik-baiknya gitu ya. Jadi tahu ya amanah itu seperti apa gitu ya Cah ya. Amanah itu dibagi menjadi 3 Cah. Yang pertama amanah kepada Allah. Amanah kepada siapa yang kedua? Manusia. Orang lain. Yang ketiga amanah pada diri kita sendiri. Amanah kepada Allah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ghairu maldhoh ya, sama maldhoh ya. Ibadah maldhoh itu seperti apa? Ada yang tahu? Apa itu ibadah maldhoh? Ya, betul. Khusus itu apa? Contohnya piye?
Sholat ya, berarti khusus. Sholat itu termasuk ibadah madhah, amanah kita terhadap Allah. Ada sholat, ada puasa. Sekarang yang di rumah ada apa saja, Cah? Ya nggak khusus berarti umum. Ada apa? Sedekah, zikir, menabung, menikah, apalagi mencari ilmu termasuk ibadah apa enggak? Bekerja menafkahi keluarga termasuk ibadah apa enggak? Menyayangi orang tua, menyayangi adik, menghormati orang tua termasuk ibadah apa tidak? Nah, itu termasuk ibadah ghairu madhah ya. Ibadah kita kepada Allah tapi melalui perantara boleh dengan manusia ya, karena itu termasuk ibadah. Yang selanjutnya ya, apalagi amanah kepada orang lain. Contohnya bisa berupa materi dan non materi ya. Paham sampai sini? Paham. Lanjut, jujur ya. Si jujur. Apa itu arti jujur? Bara, silakan. Ayo Bara. Jujur adalah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalin hubungan sosial dengan sesama. Ya, jujur itu adalah perbuatan yang konsisten antara hati, ucapan, perbuatan, dan tanpa menyembunyikan fakta. Oke, 4 sifat wajib Rasul itu ada 4 apa saja? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang perempuan apakah masih ingat arti dari sidik, amanah, tabligh, dan fatonah? Sidik artinya apa? Jujur. Jujur. Amanah. Ya, tabligh. Menyampaikan, Masya Allah cerdas ya. Fatonah. Cerdas, oke. Yang cewek nggak apa-apa, up your voice ya, nggak usah malu ya. Kita salah nggak apa-apa, kan belajar gitu ya. Nah, amanah dalam perspektif agama dan etika universal ada 3 ya. Yang pertama ada teladan kenabian al-amin ya. Contohnya juga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amin yang terpercaya oleh penduduk Mekah dahulu kala ya, dengan sifat yang kejujuran dan sifat amanahnya. Selanjutnya yang jujur ya, di situ ada Quran surat apa namanya? At-Taubah ya. Silakan dibacakan At-Taubahnya Mas Kevin. Sebentar ya. Ta'awud yang bagus ya Kevin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya boleh Bara? Silakan Bara. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kehendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. oke, bertakwalah kita kepada Allah, hendaklah kita ya. Jadi teman-teman, kita harus bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya kita adalah umat yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita cinta Allah, maka kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa aja? Larangannya. Ini simbol kepercayaan global ya, Nabi Muhammad sampai mendapatkan julukan Al-Amin ya. Karena beliau adalah teladan bagi umat manusia, terutamanya kita. Kita ini penduduk terakhir di dunia ya, setelahnya nggak ada gitu, oke? Iya, kejujuran itu fondasi utama yang membangun kepercayaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, setuju ya. Kalau ini, keterbukaan membawa kedamaian. Biasanya kalau kita terbuka, saling percaya, apapun yang kita lakukan itu saling terbuka, akan mendapatkan apa? Berkesinambungan, hidup akan lebih damai, membawa kedamaian, benar ya? Nah, kalau ini jujur itu berarti apa? Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian, benar gak? Nah, kalau kalian salah, kalian pede apa enggak kira-kira? Siapa yang bilang pede? Masya Allah, keren loh Fadil. Apa maksud dari pede yang kamu ketahui itu kira-kira Fadil? Meskipun salah. Itu kalau belajar ya Nang ya. Kalau lainnya nggak boleh pede ya.
Kalau pede belajar boleh, nggak apa-apa meskipun salah ya. Tidak perlu lagi takut akan kebohongan yang terungkap. Kalau kalian jujur, siap menanggung resiko yang kalian perbuat. Setuju ya? Ya, next. Lanjut. Kisah inspiratif ini ya. Perjalanan berbahaya mengobati perampok, kebaikannya berlipat. Coba dibaca ya. Nah, ini ada yang pernah punya janji sama ibunya yang selalu berkata jujur apapun keadaannya dan apapun resikonya, saya harus jujur sama ibu. Pernah nggak suatu ketika kan di sekolah, pulang sekolah, selalu curhat sama orang tuanya? Ya, kenapa enggak? Kalau ditanya saja, nggak ada banding-banding sama orang tua kayak gini. Saya tuh biasanya Bu, cerita dalam kondisi apapun orang tua saya tuh tempat terindah buat aku curhat. Pernah kayak gitu? Percaya nggak ketika kamu curhat sama teman, sama yang lain lah katakan, tapi tempat curhat yang terbaik itu orang tua loh, Cah, ya. Nah, contoh ya, ketika kita jujur juga, kadang kita bisa meluluhkan hati perampok. Tapi perampok zaman sekarang nggak ada hati, Bu. Langsung digorok aja, Bu. Biasanya gitu ya. Beda dengan kasus yang dulu. Kebaikan yang berlipat. Kalau kita jujur, apapun, kita akan diberikan simpati dan empati kepada orang lain ya. Orang lain akan bersimpati kepada kita. Kita akan dikasih amanah lagi dan lagi, gitu ya. Kalau kita jujur, kita amanah, akan disukai orang apa akan dibenci orang? Rata-rata akan disukai. Beda kalau punya hati yang iri, beda lagi gitu ya. Lanjut. Jujur merupakan hal yang terindah yang tidak ada saingannya. Jadikan amanah dan jujur sebagai gaya hidup ya. Apa itu? Membangun masyarakat yang indah, damai. Kalau kamu jujur, tetangga juga pasti akan suka sama kamu. Kamu bisa dipercayai, bisa mengenal tanggung jawab yang indah. Contoh bisa dijadikan PKK, Bu RT, Bu RW dan sebagainya akan minta bantuan pada dirimu. Lalu tingkat kepercayaan kamu juga akan tinggi ya. Kalau kamu jujur, kamu pasti akan pede ya, karena kamu tidak melakukan kesalahan. Lanjut lagi. Latihan harian ini mulailah dengan hal-hal kecil, menepati janji sekecil apapun dan berkata benar dalam setiap situasi. Next, saya putarkan video ya. Bisa dilihat ya. Kita putar videonya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalda Septiana Aulia dari kelas 8D. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Alati dari kelas 9. Nah, ini persis tegar ya wajahnya. Lu boleh minjem uang kas gak buat kepentingan pribadi? Ya, gimana ya Ki? Itu kan uang kas. Jadi boleh dititipin amanah sama teman-teman sekolah. Gue jadi gak bakal balikin lagi duitnya kalau udah ada duit. Ya, aku tahu sih. Ibu itu uang kas. Kalau teman-teman marah karena uang kas dipinjam gimana? Ya elah, cuma dikit doang. Ya udah deh kalau kayak gitu, nanti aku pertimbangkan lagi ya Ki ya. Ya udah deh, kalau misalkan ada, kabarin ya. Makasih ya. Jadi gini, tadi kan Rizky nyamperin aku, dan ternyata dia mau minjem uang sekarang sama aku. Cuman alasannya tuh untuk kepentingan pribadi, tapi aku kurang yakin karena itu kan uang kas. Dan kalau misalnya kalian tahu uang kas tuh ada yang kepinjam, pasti kan bakal berkurang. Dan itu merupakan tanggung jawab aku, jadi aku bingung banget harus kasih apa enggak. Oh tadi Rizky kesini tuh cerita tentang hal itu. Menurut aku sih jangan ya, soalnya itu mana kamu dan kamu juga belum tahu pastinya juga. Iya sih, benar. Tapi menurut aku ada baiknya kamu nanya dulu aja dari buat lebih lanjutnya bagaimana. Oh ya udah deh, makasih ya udah mau cerita aku. Terima kasih udah ya. Sih untuk dia. Gak usah ditunjukin ya Raya, soalnya kan aku sama sekarang. Jadi bilang aja kalau itu untuk kepentingan kamu, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Duit, aman itu mah.
gue udah minjem tadi sama kelas. Minjem kok enggak, aslinya minjem, gitu. Lebih menang ini fix, gue mau jatuh. Kalau bisa ambil disut aja. Apa kalau mengambil disut aja pinjam gitu. uang ke sekarang buat melakukan hal yang gak baik. Gusto. Keesokan harinya. Apa itu nang? Punya berita tentang Rizky tahu kemarin. Bisa makan. Kenapa sih Mel? Jadi pas kemarin aku lagi kerja tuh aku lihat Rizky lagi datang sama seseorang tahu. Dan kalian mau tahu nggak yang aku dengar apa dari komponen itu? Apa? Jadi yang kemarin Rizky yang mau minjem uang ke kamu itu ternyata bener dia bohong, dan uang itu dia pakai buat judol. Judol itu apa, Mas? Ya betul tuh, nggak usah. Oke deh, kalau gitu habis ini aku ngomong ke Rizky ya. Dadah teman-teman. Dadah. Rizky ya, buat uang kas kelas loh. Itu kan juga uang bersama, bukan uang kamu pribadi. Terus kamu lagi ya, kalau kamu ikut judi online. Sekali lagi kamu ikut judi online, terus panggil orang tua kamu. Ya, paham ya? Yaudah, kembali ke kelas. Ya, nanti ya. Itulah akhir dari cerita tentang jujur dan amanah seorang bendahara. Lanjut, kita bisa tahu ya perbedaan tadi ya, orang yang jujur sama yang tidak, ternyata amanah dan tidak. Kalau kalian melirik dari video itu, kira-kira bendahara itu bisa amanah enggak? Jujur enggak? Kepada siapa? Kepada siapa? Sesama orang lain, artinya teman dan gurunya ya. Sesama apalagi kepada dirinya sendiri juga, dia bisa melawan egonya ya. Jadi teman-teman, hikmah jujur yang sesungguhnya itu apa? Kita dapat simpati dan empati dari semua pihak. Setuju? Derajat kita akan tinggi di mata Allah, di mata manusia. Kita akan sukses ya dalam apa? Dalam melakukan sesuatu ya, akan dimudahkan karena kita selalu bersifat jujur dan amanah. Orang akan percaya dengan kita tanpa ada titik keraguan ya. Selanjutnya di sini Bu Puji punya poster yang mana nanti bisa dikerjakan secara kelompok. Masing-masing poster ini berbeda gambarnya ya teman-teman. Ada berupa kunci emas, ada rantai emas, ada pohon, ada kaca ya, ada juga nanti berbentuk jembatan. Nah, kita random aja ya, karena ada 5 kelompok ya, kita random aja, nanti kita presentasikan, deskripsikan menurut temanya amanah dan jujur. Maksudnya apa sih gambar ini ya, kayak gitu ya. Silakan berjabat tangan ya. Kunci, iya. Ini mau apa? Timbangan emas, kaca, jembatan, oke. Biasanya cowok itu suka yang ekstrim gitu ya. Ya, tinggal kalian mau pilih yang mana? Apa? Timbangan, cermin, oke. Mau tuker apa mau tetap? Mau tuker apa tetap? Gimana? Tetap aja, oke. Iya, ada apa? Dikasih nama atau enggak? Gimana? Kasih nama atau enggak? Kelompoknya aja nanti saya panggil kita. Oke, untuk pengumuman kelompoknya didengarkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Disiapkan, saya kasih waktu 10 menit apa 5 menit? 5 menit. Kata si Teguh katanya 5 menit cukup. Oke, perwakilan nanti apa semua maju saat semua. Oke. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke. Gimana? Ada kendala? Gak ada. Sudah, Mas David sudah. Aman ya? Isilah ya. Aman sekali. Harusnya ya gitu. Gimana? Kamu kalian gimana? Mana Bu? Udah mantap.
You skill is ngalor stick ya. Apa itu? Ya. Untuk kelompok yang kedua gimana? Ada kendala apa enggak? Enggak ada, aman ya. Oke. Yang kerja semuanya ya, nggak boleh 1 atau 2, 3 anak aja. Ya. Ini bapak-bapak diskusi sendiri, ibu diskusi sendiri. Ini Bu, jembatan untuk menjadikan uang. Ya. Jembatan menjadikan uang. Mau diacak kelompoknya apa mau sesuai? Acak. Pemimpa, oke, pemimpa saya pilih nomor 3 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya. Ya. Ayo silakan. Kan ya. Di bawah. Ayo silakan. Yang tengah gue. Ya. Yang ini. Gue mikir ke situ. Ayo. Ayo. Ayo bagus. Ini apa ya? Kasih moto. Assalamualaikum Ci. Ayo langsung. Perkenalan. Ya langsung. Oke, semuanya karena sudah ada yang maju ke depan, keempat kelompok tolong sebagai audiens tetap diperhatikan yang sebagai narasumbernya ya. Kita hormati yang ada di depan. Ya. Kalau sudah kita mulai. Siap ya? Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang jembatan kokoh di atas jurang. Amanah dan jujur yaitu jembatan menurai keberkahan. Ayo Mas Firza dibaca. Di atas jembatan yang kokoh terbentang kejujuran dan amanah, dan 2 tiang yang menahan runtuhnya kepercayaan. Dari kalimat jembatan menurai keberkahan, itu juga dapat diartikan seperti kejujuran itu dapat menurai atau membawa keberkahan. Oke, give applause untuk kelompok 3. Oke, jadi sudah. Oke, teman-teman perlu dilihatkan gambarnya. Di situ ada jembatan. Kira-kira kalau jembatan itu patah di tengah, apakah kita bisa menyeberangi? Enggak. Jadi semua harus kokoh dari apa? Dilihat dari pondasinya, ya. Pondasinya. Kalau ada yang retak harus diperbaiki dengan apa? Kejujuran dan amanah, gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Give applause. Sekian dari kita. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Next, kelompok 1. Oke, silakan dimulai untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kunci. Kunci itu ibarat sebagai kepercayaan orang lain terhadap kita. Jika kunci itu hilang, maka kepercayaan orang lain terhadap kita juga akan hilang. Dan janganlah kepercayaan kita kepada orang lain agar kita dapat selalu berkata jujur, amanah, dan juga dapat dipercaya orang lain. Dan sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa ditarik kesimpulannya teman-teman. Ibarat kata filosofinya ada kunci, ada gembok. Kira-kira ada gembok itu udah dikaitkan, kuncinya hilang, bisa diterapkan nggak gembok itu? Nah, untuk menyatukan kira-kira gembok itu harus dirusak dulu, baru bisa dibuka pintunya apa? Biarkan saja sampai berkarat dan meritili sendiri. Nggak bisa ya, harus dirusak, diganti gembok yang baru dan kunci yang baru ya. Itu pun kepercayaan kepada orang lain. Kalau kita jujur maka artinya kunci itu bisa diterapkan terus, bisa difungsikan terus. Tapi kalau kita sudah tidak bisa jujur, tidak bisa amanah, maka kita bisa digantikan oleh orang yang lebih jujur, gitu ya teman-teman. Oke, kita plus untuk kelompok 1. Next untuk kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar berjabat tangan. Ya. Ketika kita berjanji sama saja, seperti halnya kita berpegangan tangan dengan kuat pada janji yang telah diucapkan oleh diri sendiri, untuk menjaga ikatan kita terhadap orang lain, untuk selalu mendapat kepercayaan dari orang lain, seperti yang ada di gambar ini. Oke, sudah. Nah, jadi teman-teman, kalau berjabat tangan artinya kita sudah janji dengan jujur dan amanah, ya. Meskipun kita tidak tahu orangnya ada di sini atau tidak, kita harus tetap menjaga amanah. Nah, oke. Give applause untuk singkatnya dari kelompok 5. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi langsung dari kelompok 4. Makasih anak ya. Oke, silakan Cahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memilih gambar cermin. Cermin bersifat memantulkan sesuai apapun yang ada di depannya, sama seperti sifat amanah dan jujur. Jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Seseorang yang jujur dan amanah akan dilihat sebagai orang yang dapat dipercaya, layaknya bayangan yang nampak jelas pada cermin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup jelas ya. Yang kelompok 4 ada cermin. Ketika kamu kelihatan cantik ya, gede ya. Maksudnya apa? Di situ kalau kita bercermin, oh ini ada hitam-hitamnya, ini kenapa? Kita kelihatan gitu ya. Jadi cermin itu pantulan dari diri kita ya. Kalau kita baik ya terlihat baik gitu ya. Nah, seperti itu. Next, bisa lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 2 ya. Give applause untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poster 2, poster dengan akar yang kuat, kejujuran, akar yang menguatkan buah kebajikan. Filosofi gambar tersebut merupakan kejujuran dalam Islam, seperti menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi atau akar yang menguatkan, dan dari fondasi itu akan tumbuh perbuatan baik atau buah kebajikan yang tergambar dalam pohon hijau itu. Dapat juga diartikan yang memiliki akar yang sehat dapat tumbuh tinggi dan kuat, seperti orang yang amanah dan jujur, yang bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Oke, give applause untuk kelompok 2 terakhir ya. Sekian silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah plong ya, rasanya plong ya. Oke, silakan duduk. Oke, semuanya didengarkan dulu ya. Karena kita pagi ini udah belajar mengenai apa tadi? Amanah dan jujur. Apa yang kalian dapatkan coba? Fadil, setelah kamu belajar amanah dan jujur, kira-kira hikmah yang kamu dapatkan apa, Fadil? Sebentar. Oke, Fadil, yang kamu ketahui, yang kamu pelajari tadi, hikmah apa yang kamu dapatkan setelah kamu belajar mengenai sifat amanah dan sifat jujur? Jadi lebih tahu Bu, apa itu amanah dan jujur. Terus gimana? Amanah itu kan dapat dipercaya. Terus kalau jujur itu berbicara apa adanya sesuai fakta. Oke, realita ya? Iya Bu. Setuju, kalau berarti bohong berarti nggak bagus ya, nggak boleh dilakukan. Oke, sifat yang positif. Lanjut lagi, dari sini ada yang namanya Mbak Puji tadi siapa ya? Kok namanya sama dengan, oh iya Mbak Puji di sini ya. Sama-sama. Oke. Nah, contoh sifat jujur yang kamu ketahui, contohnya di kelas aja di sini apa ya, Nak ya?
Gimana? Diskusi dulu. Oke. Yang kamu ketahui itu apa? Gimana? Ayo. Apa, Nok? Ayo, tinggal bicara aja, nggak usah malu, nggak ada yang gigit. Ayo. Apa, Cahayu? Tidak mencontek. Tidak mencontek. Mencontek apa? Saat ulangan. Boleh. Tidak mencontek saat ulangan, ya. Ata, are you okay? Pegang-pegang bibir ini kenapa kamu? Oke. Selanjutnya, si Tegar. Ya. Kamu lebih pilih amanah apa sifat jujur? Dua-duanya. Dua-duanya, good job. Nah, kalau kamu pilih dua-duanya, kira-kira bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa. Contoh kecil yang sering kamu lakukan sifat amanah dan jujur itu apa? Seperti Dimas menitipkan uang pada aku, Bu. Selalu? Enggak, Bu. Nah, terus kamu ambil atau kamu simpan dengan baik? Dengan baik, Bu. Oke, good job ya. Dan lalu saat Dimas memintanya, aku kembaliin, Bu. Oke, amanah ya. Oke. Terima kasih Mbak Nana. Berarti kalian semua mendengarkan dengan baik ya, bisa mempelajari. Harapan Bu Puji kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah ini. Lalu kesimpulannya, amanah dan jujur itu adalah perbuatan yang sering kali kita lakukan dengan sengaja maupun tidak, dengan hati nurani, dengan sadar ya. Lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakala kita berbuat baik, pasti orang juga akan berbuat baik pada diri kita. Ibarat kata kita menuai ya, kita menanam, kita pasti akan menuai. Kalau tanaman kita baik, apa yang kita hasilkan? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan juga. Jadi amanah dan jujur mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita petik pelajaran hikmahnya dan lain sebagainya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.